Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaitannya perkuliahan ini, Bapak mengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kebetulan Bapak memiliki pegangan bukunya adalah Sejarah Peradaban Islam karangan Taswiyah MAG. Dan ini Bapak sendiri acuannya dari buku Sejarah Peradaban Islam karangan Taswiyah MAG. Jadi adik-adik bisa mencari buku Sejarah Peradaban Islam karangan Taswiyah MAG. Penting bagi kita semua untuk memiliki buku minimal satu referensi dari buku tersebut sebagai pegangan kita. Sebab di mana kajian-kajian daripada mata kuliah belum tentu tersampaikan secara keseluruhan seperti konsep yang ada di buku. Jadi barangkali bisa adik-adik baca lebih lanjut, bisa baca lebih mendalam, ya, lebih mendalami daripada materi yang kita bahas ini melalui buku. Nah, kalaupun satu lagi nilai positif daripada pembelajaran melalui media ini, adik-adik selalu bisa membuka video kembali setiap saat yang adik mau. Cuma di sini ada kontrol yang kurang. Kalau dalam pembelajaran tatap muka langsung, barangkali dosen bisa mencatat tingkat semangat adik-adik melalui kehadiran. Nah, kalau melalui media ini barangkali Bapak sendiri tidak dapat mengontrol apakah adik-adik mengikuti kuliah atau tidak. Barangkali kalaupun mengisi form isian absen itu tidak menjamin apakah adik-adik mengikuti kuliah atau tidak. Dengan begitu, dengan media ini adik-adik yang tidak mengikuti kuliah secara langsung bisa dapat mengikuti atau membuka bahasan ini di mana adik mau, ya. Cuma ketidakseragaman itulah yang membuat barangkali merubah peradaban perkuliahan. Karena idealnya dalam satu materi, satu pertemuan, satu kehadiran langsung. Jadi tidak ditunda-tunda. Jadi walaupun melalui media ini mudah-mudahan kita jangan menunda-nunda, ya. Cuma kalaupun ingin mengulang kembali bisa dilihat dalam setiap saat. Kalau perlu perkuliahan tatap muka langsung, ya, barangkali dosen menyampaikan materi, kemudian adik-adik menyimak, nah itu saja. Cuma kalau kita tatap muka barangkali ada nilai plusnya lagi. Bisa kita berinteraksi antara mahasiswa dan dosen. Bisa saling beradu argumen, bisa bertanya langsung,
kalaupun di sini ada pertanyaan barangkali tidak bisa Bapak langsung tanggapi ya. Tapi insya Allah kalau ada pertanyaan masuk bisa dipertanyakan, bisa adik-adik tanyakan. Artinya ditulis di kolom adik-adik di grup ini ya, bisa ditulis di grup ini. Dan adik-adik, sebelum kita masuk pada satu bahasan awal, tentu kita juga mensyaratkan atau kita tekan kontrak dalam perkuliahan ini, tekan kontrak yang mana perkuliahan ini berakhir pada satu keinginan atau satu titik akhir, yaitu nilai. Nah, komponen-komponen nilai tersebut harus diiringi terpenuhinya kewajiban daripada kewajiban yang diemban oleh mahasiswa, sehingga ketika semua kewajibannya terpenuhi, maka mahasiswa berhak untuk mendapatkan nilai. Jadi mahasiswa berhak untuk mendapatkan nilai. Nilai tentu idealnya adalah nilai yang terbaik. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Sebab dengan nilai yang terbaik, maka keberhasilan perkuliahan itu diukur bahwa perkuliahan tersebut berhasil. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, jadi dalam perkuliahan jarak jauh ini tentu masih ada, tetap kita akan melaksanakan syarat pokok, yaitu yang pertama adalah syarat pokok untuk mendapatkan nilai yang terbaik tentunya, karena kita tidak menginginkan mendapatkan nilai yang tidak baik dan tidak kita inginkan. Nah, itu nilai terbaik tentu harus diiringi dengan semangat, diiringi dengan kemampuan, ya, kemampuan dalam hal apapun, dalam memahami, dalam menjawab pertanyaan. Ya. Jadi yang pertama adalah kehadiran, ya. Jadi kehadiran penting bagi terpenuhinya nilai. Karena barangkali tatap muka dalam satu semester ini, dalam sejarah peradaban Islam ini, barangkali kita membutuhkan 16 pertemuan. Jadi yang pertama kehadiran, yang kedua di pertemuan ke-7 barangkali ada satu tes, yaitu mid test atau ujian tengah semester. Di situ kita akan mengukur kemampuan adik-adik dalam memahami materi yang sudah diberikan. Jadi ujian tengah semester. Kemudian menjelang daripada ujian akhir semester ada yang namanya tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini kita terbiasa dengan karya tulis, misalnya makalah, ya. Tapi dengan sistem pembelajaran ini, Bapak ingin menggali kemampuan adik-adik dalam bentuk presentasi. Dalam bentuk presentasi, nanti judulnya kita bagi dalam bentuk presentasi yang diunggah diabadikan dalam video, ya. Diabadikan dalam video. Kemudian adik-adik mengunggahnya ke dalam
YouTube. Ya. Jadi ada perkembangan tren baru dan itu adalah peluang bagi kita semua untuk menggapai sesuatu yang memiliki nilai. Jadi di samping memiliki nilai juga di situ ada janji hasil. Jadi kita nanti adik-adik semua memiliki konten YouTube dalam presentasi mata kuliah sejarah peradaban Islam. Nah, biasanya perkuliahan ini juga diunggah dalam YouTube. Jadi bisa dilihat di YouTube sebagai catatan yang lumayan bisa menjadi catatan, atau kalau dalam bahasa ini jejak digital yang rada-rada aman. Jejak digital kita nanti bisa dilihat oleh anak cucu kita. Jadi jejak digitalnya harus jejak digital yang baik dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, kalian kalau pun bisa dapat melihat YouTube Bapak yang ada sudah beredar hampir 100 video ya. 103 video sudah Bapak unggah ke YouTube. Nama YouTube-nya MGOW Channel. MGOW itu adalah Mang Owi. Sesuai dengan nama saya adalah, kalian sudah tahu ya, Sanawi. Nah, di situ MGOW. M-nya besar, G-nya kecil, O-nya besar, W-nya kecil, disambung MGOW Channel. Di situ ada berbagai macam konten, dari mulai konten kuliah sampai konten bermain dengan anak Bapak, ya, namanya Mauludi Muhammad. Dan ada juga konten yang lain yang bisa adik-adik saksikan di situ. Adik-adik yang dirahmati Allah, jadi tugas terstruktur itu nanti dibuat di video dan diunggah di konten YouTube adik-adik ya. Diunggah di konten YouTube adik-adik. Jadi hal tersebut untuk membangkitkan semangat, kesempatan yang besar, yang bernilai bagi kita semua. Dan itu jejak digital yang baik. Jadi adik-adik bisa merintis, memulai menjadi seorang YouTuber ya. Jadi itu adik-adik, nanti kita yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.